Untuk pariwisatanya sendiri, Pak, di Belitung ini tuh mungkin banyak yang belum tahu juga. Pariwisata di Belitung itu apa sih, Pak, yang benar-benar menonjol sekali dan mau kita sampaikan nih pada penonton? Jadi kalau kita bicara secara historisnya, pariwisata di Belitung itu ini pastinya itu lebih dominan adalah pariwisata bahari. Hai Bray, balik lagi sama gue Nick. Sekarang gue sama Bapak Bakri. Ini Kepala Dinas Pariwisata Belitung. Halo Pak. Selamat siang. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak. Siap. Pertama yang mau saya tanya tuh, gimana pendapat Bapak tentang G20 di Belitung nih acaranya Pak? Yap. Terima kasih. Ini yang pertama kami menyampaikan selamat datang dulu nih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dan mudah-mudahan ini salah satu bentuk dari bagaimana kita menyikapi kira-kira Belitung bisa jadi venue utama paling tidak di di presidensial ya DWG G20. Belitung yang kecil ini gitu ya, yang tidak di daratan Jawa yang ini atau di Bali seperti sedia kala. Nah, baik, jadi kita hendaknya memaknai G20 itu sebagai satu bentuk kalau boleh kita katakan rebranding ya. Rebranding dari pengembangan pariwisata Belitung. Ini artinya dengan bila ini berhasil, sukses kita menyelenggarakan G20, ini ada trust dari mancanegara kira-kira seperti itu. Di saat mana kita memang kedepannya ini menyasar segmentasi pasar itu dari mancanegara seperti itu. Nanti saya berikan gambarnya mengapa seperti itu. Nah, kembali kita ke sini. Jadi ini mudah-mudahan jadi memberikan trust ataupun keyakinan, kepercayaan kepada mancanegara atau belahan dunia manapun itu untuk bahwa Belitung itu yang pertama sanggup atau bisa menyelenggarakan acara atau event internasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih daripada itu bahwa kehadiran G20 untuk melakukan KTT di sini, konferensi tingkat tinggi internasional di Belitung itu ini lebih mudah-mudahan lebih dikarenakan sebetulnya di pengembangan pariwisatanya. Dalam hal ini kita punya kekuatan sekarang ini yaitu pengembangan program Geopark Geopark, dan Geopark ini sudah sampai pada pengakuan dunia PBB dalam hal ini. Jadi UNESCO Global Geopark. Jadi Belitung UNESCO Global Geopark seperti itu. Nah, mungkin karena ini lalu kita jadi bisa dijadikan venue untuk penyelenggaraan pertemuan keempat dari rangkaian sekian puluh atau sekian ratus kegiatan-kegiatan itu, dan itu dilaksanakan di Belitung seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita untuk berikutnya setelah keberhasilan ini kita mendapatkan kepercayaan untuk mancanegara juga berwisata kira-kira ke Belitung. Ini saya dari sisi pariwisatanya seperti itu. Untuk pariwisatanya sendiri Pak, di Belitung ini tuh mungkin banyak yang belum tahu juga. Pariwisata di Belitung itu apa sih Pak yang benar-benar menonjol sekali dan mau kita sampaikan nih pada penonton? Jadi kalau kita bicara secara historisnya, pariwisata di Belitung itu ini pastinya itu lebih dominan adalah pariwisata bahari. Mengapa? Karena Belitung itu daerah kepulauan, seperti itu. Yang satu pulau dikelilingi oleh lautan, sehingga secara space-nya, secara keruangannya kita ini ibarat rasio itu atau perbandingan itu adalah 3:1. Jadi satu daratan 3 kalinya itu adalah lautan, kira-kira seperti itu. Nah ini sehingga kita lebih dominan kepada laut atau kemaritiman. Dan untuk laut atau kemaritiman itu kita sekarang bahkan sudah dilengkapi dengan sehubungan kita ini sebetulnya Silk Road ya. Jadi jalur sutra kira-kira seperti itu. Artinya perdagangan dunia
zaman dulu itu ya, sekian abad lalu itu melalui perairan kita. Ya. Gitu. Dan lalu ini bukan memberikan ya, ada dampak positifnya di kita. Apa dampak positifnya di kita? Ketika masa itu banyak kapal-kapal tenggelam karena alam atau apa segala macam gitu ya. Dan mereka sekarang menyisakan barang-barang muatan kapal tenggelam. Jadi kalau kita sebutkan dengan akronimnya BMKT, barang muatan kapal tenggelam. Nah ini yang ketika itu di zaman dinasti Ming, dinasti Tang kala itu ketika sekarang ini sesuatu barang yang bernilai tinggi, peninggalan sejarah ya. Peninggalan sejarah, kira seperti itu. Yang konon banyak diantaranya juga bahkan sudah di Singapura, ada di Amsterdam atau Den Haag ya gitu, Belanda. Oh Belanda. Gitu ya, seperti itu. Nah ini kita diberikan fasilitas berupa pembangunan museum maritim saat pertama di Indonesia, kira-kira gitu ya. Nah yang di dalamnya muatannya adalah barang-barang bekas peninggalan kapal-kapal tenggelam tadi, sebagiannya. Dan yang lain-lainnya adalah historikal dari kebaharian kita. Jadi ada perahu, kapal, mulai dari pinisi sampai kapal bermotor dan sebagainya, di situ ditampilkan. Gitu. Jadi kembali kita ke pertanyaan utama tadi, bahwa kita lebih dominan ke lautan. Tetapi lalu berikutnya begini, ini berkembang. Makanya perkembangan itu seiring juga dengan bagaimana kita mengembangkan program Geopark. Geopark itu adalah 3 sisi yang di situ dikolaborasi ya, dipadukan. Jadi ada integrasi di situ, yaitu bagaimana kita mengembangkan geologinya, bagaimana kita mengembangkan biologinya, dan bagaimana kita mengembangkan budaya. Gitu. Jadi 3 hal ini, 3 pilar ini yang kita satu padukan di situ. Jadilah penguatan kita di pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Belitung. Kira-kira seperti itu. Nah. Jadi yang tadinya dominasi kita lebih di kelautan, gitu ya, sekarang sudah merambah kepada kontur-kontur wilayah yang ada sedikit ketinggian. Belitung memang tidak mempunyai wilayah yang tinggi yang disebut gunung, sebutannya gunung sebetulnya. Jadi kalaupun ada di kita ini yang paling tinggi itu adalah di Gunung Tajam, sebutannya Gunung Tajam, gitu ya. Meskipun sebetulnya dia bukan bukit mungkin. Masih 500 bukit ya berarti ya. Iya, sebetulnya masih di bukit. Masih 500 DPL gitu ya, seperti itu. Tapi ini secara historikalnya ini merupakan outstanding geopark, outstanding geosite yang mengemuka gitu. Jadi dari bebatuannya yang gunung tadi itu terdiri atas bebatuan yang lalu sampai ke ketinggian seperti itu. Nah, beberapa outstanding lain seperti open pit dan sebagainya itu merupakan geosite ya. Geosite itu sisi-sisi atau lokasi-lokasi yang ada situs-situsnya atau ada kuatan-kuatannya geopark tadi. Yang lalu di situ melalui komunitas ataupun kelompok masyarakat pengelolanya, itu mereka lakukan pengelolaan secara terpadu antara bagaimana mereka memadukan antara geo itu geodesi ya, geodesi, kemudian bio itu flora dan fauna, kemudian budaya kearifan lokal di daerah dan sebagainya. Ini jadi kalau yang pertama kita lebih dominan ke kelautan, kemaritiman, tapi lalu berikutnya kita mengembangkan bahwa kita terpadukan pengembangan berbagai aspek yang bisa kita jadikan itu sebagai aset pengembangan pariwisata daerah seperti itu. Oke, untuk akses pariwisatanya nih Pak sendiri, untuk akses pariwisatanya ini itu sulit atau gimana sih Pak menurut Bapak kalau misalnya kita dari luar Belitung untuk mau berpariwisata di sini itu seperti apa gitu? Siap. Jadi begini, dari sisi kaminya daerah, sebetulnya pengembangan pariwisata itu satu kerja keras yang memerlukan waktu yang relatif panjang, tidak bisa instan begitu ya, di sela-sela atau di karakter masyarakat daerahnya dengan mindset tambang yang segalanya serba cepat maksud saya. Jadi tambang itu kalau kita melihat penambangan sekarang, apalagi sekarang ya, penambangan itu begitu kita menambang dalam waktu yang hanya 4-5 jam atau 1 hari itu kita sudah dapatkan uang langsung gitu ya. Jadi sudah ada yang membelinya gitu kan, langsung kita dapatkan uang.
Itu sehari kalau jangan banyak-banyak, kita 2 kilo saja sehari. Dengan harga per hari 200 lebih, hampir 300 itu sehari dia udah dapatkan 500 lebih. Iya. Dan tidak dengan terlalu banyak kerja. Iya. Artinya disinilah instannya itu. Iya, gitu ya. instan sekali. Nah, jadi kira-kira gini, maaf, ini sebetulnya kepada masyarakat kita. Tetapi fenomena ini membuat masyarakat kita itu mindsetnya seperti itulah, instan. Iya, gitu. paham Pak. Nah, pariwisata bukan yang instan. Betul, nggak bisa. Sehingga itu yang saya katakan tadi, kita mengembangkan pariwisata itu di sela-sela karakter masyarakat kita atau mindset masyarakat yang tadi serba instan seperti itu. Jadi kira-kira intinya kita mengalami kesulitan sebetulnya. Iya. Artinya kalaupun sekarang dirasakan capaiannya sudah sedemikiannya, yaitu dilalui atau berproses sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan dengan serba kesulitan dan sebagainya. Tapi kami menetapkan pariwisata ini sebagai lokomotif ekonomi sekarang dan ke depan. Ya. Mengapa saya katakan lokomotif? Bak lokomotif itu bisa mendorong dan juga bisa menarik. Kira-kira seperti itu. Apa yang dia dorong? Yang dia dorong itu adalah sekarang berbagai sektor yang sudah berkontribusi, yang sudah ikut serta di dalam pengembangan pariwisata itu, kita dorong supaya lebih kencang lagi. Ya. Sehingga dengan kencangnya mereka, pengembangan pariwisata jadi kencang. Sebaliknya, yang belum, ini kita coba tarik gitu loh. Dengan keberadaan kita, dengan pengembangan kita, langsung ataupun tidak langsung, sehingga beberapa sektor yang tadinya tidak melirik bahkan ke pengembangan pariwisata, sekarang mereka jadi harus melirik itu. Nah ini kita coba untuk visi kedepannya seperti itu. Dan ini didasari pula secara perencanaannya melalui dokumen perencanaan daerah. Jadi itu ada di RPJP, itu ada di RPJMD. RPJMD itu yang 5 tahun ya, yang menengah 5 tahunan. Kalau RPJP tadi untuk 20 tahun. Nah, kemudian ini dijabarkan lagi, yang 5 tahun itu dijabarkan dalam tahunan yang berupa APBD dan sebagainya. Sehingga kira-kira perencanaan, penganggaran dan sebagainya itu ini mudah-mudahan gitu ya. Amin, Pak. Tapi tadi itu tolong diperhatikan bahwa segala satunya memang berproses, perlu waktu, dan ada kata akhirnya itu ada dalam posisi sulit gitu ya. Nah, di dalam posisi sulit itu pun kita masih bisa mencoba untuk bagaimana mengembangkan pariwisata kita itu berbasis pada, kalau itu anggaran tahunan, itu anggaran tahunannya berbagai perangkat daerah. Okay. Jadi ketika kita bicara organisasi pemerintahan daerah ini terdiri atas organisasi perangkat daerah, OPD gitu ya. Ada dinas ini di sini. Nah, mudah-mudahan dinas-dinas yang lain-lainnya itu pun mereka ikut mendukung pengembangan pariwisata, tapi melalui tugas dan fungsi atau kewenangannya mereka masing-masing. Ya. Bagaimana dinas kesehatan menunjang agar pariwisata bisa berkembang, apa-apa yang dipromosikan, apa-apa yang dibuat event-eventnya oleh pariwisata dan sebagainya, itu mereka support, mereka dukung. Siap. Bagaimana dinas perhubungan mendukungnya, lampu jalan dan sebagainya mereka yang arah-arah ke destinasi-destinasi utama itu mereka semua support. Harus berkolaborasi. Kira-kira seperti itu. Gitu. Oke, kalau kita bicara perkembangan itu kan berarti harus ada pihak dari luar juga Pak ya. Mungkin ada investor yang akan masuk ke Belitung. Nah, pertanyaan saya, kalau kita lihat contoh di Bali lah ya. Di Bali pemerintahnya mendukung, tapi ada investor dari luar juga yang ikut memajukan tempat-tempat yang ada di sana. Nah, untuk Belitung sendiri ini, apakah investor dari luar diperbolehkan untuk masuk untuk menunjang pariwisata di sini, Pak? Siap. Jadi begini, ini ada konsepnya. Konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Belitung itu kita menerapkan konsep pengembangan pentahelix. Oke. Jadi apa ini pentahelix itu? Kita kira-kira tidak bergerak tidak berjalan sendiri. Satu diantaranya itu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah tanpa adanya dukungan dari pihak luar, jangan kita berkata, jangan mimpi lah ya, kira-kira seperti itu. Agak berat ya Pak? Betul. Oleh karenanya bagaimana pemerintah daerah ini harus disupport oleh masyarakat, community gitu ya. Kemudian lebih daripada itu, lalu kita juga berkomunikasi dengan baik terhadap media. Jadi teman-teman ini adalah bagian daripada itu sebetulnya gitu ya. Tapi paling tidak ketika itu kita bicara kewilayahan di daerah ini, bagaimana kita dengan media massa kita berkolaborasi. Kemudian juga dengan siapa? Dengan perguruan tinggi. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang kita tidak saja hanya yang di wilayah kita, Bangka Belitung. Ini bahkan kalau kita bicara sejarah, karena orang Belitung ini dulunya itu lebih cenderung mengembangkan
bukan mengembangkan, melanjutkan sekolahnya itu ke wilayah Jawa sana. Jadi sasarannya itu Jogja, Bandung, Jakarta, nah baru ke wilayah-wilayah Sumatera, Sriwijaya dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Unila itu sebetulnya sampai ke sekarang juga masih belum terlalu kita ini kan. Termasuk UBB, Universitas Bangka Belitung. Nah jadi kita berkolaborasi juga dengan universitas atau perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang adanya di luar wilayah kita Bangka Belitung gitu ya, seperti itu. Nah, satu lagi yang terakhir, ini langsung menjawab apa yang tadi disampaikan. Bagaimana dengan investor luar negeri, nah mau itu luar daerah atau mau itu luar negeri, seperti itu. Kami memberikan kesempatan untuk itu. Oke. Nah, inilah artinya kita juga bicara dengan dunia usaha. Ya. Jadi Pentahelix tadi 5 kekuatan kita yang kita kolaborasi di dalam pengembangan pariwisata daerah kita. Nah, lalu ketika kita bicara investasi yang dipersilahkan kira-kira begitu ya, diberikan peluangnya ke daerah itu apa? Kami sebetulnya punya banyak aspek ya gitu, banyak unsur yang sebetulnya bisa kita jual dalam tanda petik. Yang pertama sebetulnya kita lebih di industri manufaktur gitu ya. Artinya mengolah barang dari barang dasar jadi barang setengah jadi atau barang jadi seperti itu. Nah, ini yang kalau kita bicara kesejarahannya bukan KEK pariwisata sebetulnya yang awal itu kita sasar. Kita menyasarnya KEK industri. Okay. Lalu di mana ini lahannya? Kalau kita bicara peluang peluang atau ada tidak dibuka ke peluang untuk dunia investasi kan? Kita punya space kalau dulu tuh 1818 hektar di wilayah Kecamatan Badau. Nama dusunnya namanya Dusun Suge di situ. Itu satu hamparan lahan 1818 ketika itu, tapi lalu berikutnya ada kesalahan sejarah di situ. Kesalahan sejarahnya begini, tanpa mengetahui bahwa itu kawasan ini lalu ada penanaman sawit sehingga di cut gitu ya, di cut and fill gitu ya, ada di sini dibuang di sini tapi kita tambah. Tinggallah 1414 sekarang. Angka yang bukan fantastik ya, maksud saya ini lucu gitu ya, gitu. 1414 gitu ya. Kalau tadinya 1818 seperti di gitu ya. Seperti diatur ya Pak. Ya, gitu kira-kira. Nah, kita menyasar itu waktu itu 2009 kita sudah lakukan itu. Tapi ternyata upaya itu tidak kesampaian. Malah yang muncul pariwisata, kawasan ekonomi khusus pariwisata, KEK pariwisata. Itulah yang kita bicara ketika perhelatan G20 ini, kita di KEK pariwisata sebetulnya. Okay. Letaknya karena di situ sudah dibangun satu hotel berbintang 5, yaitu Sheraton, jadi venue utamanya itu di situ. Side venue-nya, event-nya ada di hotel-hotel lain di Tanjung Pandan, ada di sebelah sana lagi, di sebelahnya sebelahnya Sheraton, di Swiss Bell dan sebagainya. Nah, ini jadi saya sudah ceritakan itu bahwa kedepannya kita berpikiran atau berharap seperti itu, dan ini bukan tidak kita dasari, semuanya sudah kita dasari, bahkan di dokumen perencanaan daerah pun itu kita tuangkan, kita muat di situ. Itu barangkali. Oke, berarti untuk para investor luar itu dipersilahkan untuk masuk ke Belitung. Dan itu prosesnya akan dipermudah atau gimana tuh Pak? Sebetulnya kita sudah dipermudah dengan begini. Kalau dulu kita mau berinvestasi, itu kita perlu waktu yang begitu panjang untuk lalu si investor ini melakukan atau memulai memulai pekerjaannya gitu ya. Kalau sekarang tidak, dengan sistem online, sistem submission itu kita hanya dalam tempo menit saja, lalu kita sudah dapatkan NIB, nomor induk berusaha, kira-kira seperti itu. Cepat ya? Iya, betul itu. Nah, cuma lalu berikutnya NIB ini kita pegang dengan catatan, tolong dalam tempo sekian 2 minggu atau berapa lama dilengkapi dengan 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, jadi selama, artinya apa? Artinya pada saat awal pun kita sudah dipersilahkan untuk melakukan investasi gitu. Yang berikutnya atau yang lainnya itu adalah persyaratan-persyaratan yang dahulu persyaratan ini baru bisa diberi izin. Nah, sekarang dibalik. Nah, ini peluang-peluang yang kita mudahkan
untuk bagaimana kita memberikan kesempatan kepada investor atau calon investor ke daerah kita untuk mereka melakukan investasi. Siap. Investasi kita di banyak sektor sebetulnya. Mau itu sektor perkebunan. Bukan hanya di pariwisata aja. Bukan saja hanya di pariwisata. Nah, sekarang ini sebetulnya pemikiran kita, kalau Pak Bupati itu bicaranya oriented kita aja ya. Jadi maksudnya bukan tujuan akhir sih sebetulnya. Maksudnya begini, apapun itu upaya kita dari sektor apapun itu hendaknya bermuara ke pengembangan pariwisata daerah. Perkebunan diarahkan untuk perkebunan yang menunjang pariwisata daerah. Perikanan kita arahkan perikanan yang menunjang pariwisata daerah. Industri yang lain-lain juga mudah-mudahan untuk bisa melengkapi kebutuhan-kebutuhan pengembangan pariwisata di daerah, baik dalam bentuk akomodasi maupun dalam bentuk makan minum dan sebagainya. Bagaimana kita hasil pertanian atau hasil perkebunan itu untuk bisa mensuplai hotel-hotel dan restoran yang mereka menyediakan makan minum itu untuk kepentingan atau untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang ke Belitung dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu sudah kita pikirkan. Siap. Gitu. Mantap. Ya, ini Pak, kita akan nyobain semua tempat-tempat pariwisata yang ada di sini. Siap. Biar penonton semuanya jelas. Oh, di Belitung nih kita mau explore. Ini loh tempat wisatanya tuh bagus-bagus gitu loh. Di sini tuh bagus-bagus. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Siap. Mungkin Bapak ada lagi yang mau disampaikan untuk para penonton, mengajak mereka untuk datang ke Belitung. Oke. Ya, saya sebetulnya ingin menyambung yang tadi. Jadi kita sebetulnya nanti mau datang ke ke destinasi-destinasi yang biar kita bisa secara langsung memilah apa betul atau tidak yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, kira-kira seperti itu. Iya. Kita ada 24 geosite dalam konteks pengembangan. Jadi pengembangan pariwisata itu rumah besarnya. Iya. Di dalam pengembangan pariwisata yang rumah besarnya ini kita punya bagian-bagian kecil melalui program Geopark tadi. Ya. Geopark ini dirinci ke dalam destinasi-destinasi atau site-site yang kita sebut dengan geosite. Ada 24 geosite di dalam pengembangan program Geopark kita. 24 geosite itu ada yang di pantai lautan, ada yang di ketinggian, ada yang di bekas-bekas kolong tambang. Oke. Dan seperti itu. Ada 24. Itu kalau kita bicara, ketika kita mengembangkan Geopark itu, wilayah administratif itu kita lompati. Jadi mau itu ada di Kabupaten Belitung, ataupun di Kabupaten Belitung Timur sebagai adik kita, tetapi kita bicaranya satu pulau Belitung ini. Makanya kita sering menyebutkannya dengan Belitong. Oke. Jadi, Belitung UGGP. Belitung UNESCO Global Geopark. Gitu kan, seperti itu. Nah, ada 24. Sehingga silahkan nanti kalau memang mau dijajab gitu ya ke sana untuk bisa memastikan betul atau tidak apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, kira-kira kami persilahkan. Kemudian di kesempatan ini tentunya kami berterima kasih sekali nih teman-teman sudah ngajak ngobrol ya, bahasa kerennya ngobrol ya, sudah ngajak ngobrol. Kita selaku Dinas Pariwisata kami mengapresiasi sekali adanya kerjasama semacam ini gitu ya, adanya inisiasi teman-teman untuk bisa bertanya, kemudian berikan kesempatan untuk kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada khalayak luas gitu ya tentang Belitung, sehingga mereka jadi sedikit pemahamannya, jadi penasaran dan jadi ingin datang ke Belitungnya betul. Ya, baik, di kesempatan ini saya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, sebetulnya PLT teman-teman, PLT itu hanya merangkap. Saya sebetulnya asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, tetapi diminta untuk juga merangkap jadi pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Nah, selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, saya sedikit banyaknya tentunya berharapan kiranya Bapak, Ibu, Tuan, Nyonya, rekan-rekan kalangan milenial dan sebagainya yang kepada kawan-kawan atau adik-adik milenial ini, mereka punya kesempatan, mereka punya waktu yang banyak untuk datang
mengunjungi Belitung, ini kami berharapan sekali untuk adik-adik semua, kawan-kawan semua, Bapak Ibu, Tuan Nyonya untuk datang ke Belitung, menikmati wisata alamnya Belitung yang kita kemas dengan green economy, yang kita kemas dengan blue economy ke depannya. Nah, ini dipersilahkan untuk buktikan langsung apakah enjoy berwisata ke Belitung. Demikian, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak udah menyambut kita semua yang ada di sini. Terima kasih banyak udah dikasih main ke sini, udah waktunya juga buat ngobrol sama Bapak. Terima kasih. Makasih banyak Pak. Oke, sampai situ aja video kita kali ini. Jangan lupa kalian nonton video kita selanjutnya karena bakal banyak sekali tempat-tempat wisata yang kita bagiin ke kalian. Kalian penasaran? Tapi kita kasih dikit-dikit aja kali ya, biar pada penasaran datang sendiri. Nanti, oke, ditonton video selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel ini, like video ini. Kalian juga bisa share video yang kita teman kalian dan juga tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah kalau kalian mau kita ngapain, dan kalau emang kita bisa, kita akan bikin buat kalian. Bye bye, thank you, makasih Pak.